Selamat datang di kisah pengantar tidur. Untuk kisah kali ini, gue akan mengisahkan sebuah pengalaman dari kakak iparnya Andika. Namanya Rani. Andika ini partner gue di kisah pengantar tidur, untuk yang belum tahu. Oke, gue mulai ceritanya. Jadi katanya, Rani itu kuliah dulu tuh di daerah Semarang. Dan saat itu katanya malam hari dan dia baru aja pulang nonton bersama temannya. Mereka berdua ini naik motor. Untuk sampai ke kosan Rani, ternyata mereka harus melewati sebuah tanjakan. Namanya Tanjakan Gombel. Buat yang belum tahu, Tanjakan Gombel adalah salah satu tanjakan yang katanya sangat angker di Semarang. Untuk yang belum tahu nanti mungkin kita kasih gambarnya ya. Oke, saat melewati Tanjakan Gombel ini, Rani itu penasaran katanya. Bahwa katanya kan ini angker banget tanjakannya, tapi kok nggak ada yang ganggu dia gitu. Dia dalam hati gitu ya, dia mikir kayak, mana nih nggak ada yang gangguin gue? Katanya angker, mana coba tunjukin. Bisa dibilang kayak nantang ya. Terima Tanjakan Gombel. Sesampainya di kosan, Rani ini ngelihat teman-temannya ternyata lagi belajar kelompok karena mau UTS di kuliahnya. Dan akhirnya Rani mutusin untuk oke, nanti gue gabung ke belajarnya gitu ya. Tapi nanti maleman karena gue mau istirahat dulu, mau tidur bentar. Capek banget gue, katanya gitu. Oke, ya udah akhirnya Rani naik ke atas dan dia istirahat. Nah, saat Rani tidur di kamar, dia terbangun oleh sesuatu. Katanya kakinya ini dielus oleh bulu. Dia bingung karena gak ada satupun selimut yang berbahan bulu di kamarnya. Jadi dia terbangun dan akhirnya yaudah mutusin untuk turun ke bawah bersama teman-temannya untuk belajar. By the way, kamarnya Rani dan kamar temennya ini atas bawah. Jadi tinggal turun ya udah, jadi atas bawah gitu lah ya. Oke, akhirnya Rani belajar nih sama teman-temannya dan mereka belajar sampai subuh. Singkat cerita, akhirnya Rani ini udah capek dan ngantuk. Akhirnya mutusin untuk naik lagi ke kamarnya untuk istirahat. Tidur dulu kali ya. Yes. Kaki sendiri. Tidak guna. Wah, lelah sekali belajar. Saat dia tidur, ada hal aneh yang terjadi. Dia ngerasa badannya kaku, merasa badannya nggak bisa bergerak dan bahkan nggak bisa membuka matanya sedikit pun. Awalnya dia bingung, tapi karena dia sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, dia akhirnya mutusin untuk baca doa karena sudah ketakutan. Dia baca doa, dia baca semua, dia mengaku bahwa dia baca semua doa yang dia bisa baca. Dan akhirnya matanya dapat sedikit terbuka. Saat terbuka, dia lihat jelas ada tangan yang mencengkram lehernya. Ada tangan yang mencengkram lehernya dan juga ada kaki yang seperti kayak lo lagi pakai guling. Nah, Rani ini gulingnya. Jadi ada yang meluk dia dari belakang. Dan dia juga ngerasa bahwa di leher belakangnya itu ada yang tajam. Nggak tahu wajah atau apa, tapi itu tajam katanya. Dan dia tahu betul warna kulit dari yang meluk dia dari belakang ini adalah abu-abu. Dan katanya kurus kering.
Akhirnya dia baca doa lagi karena udah takut banget. Dia takut banget sampai akhirnya sosok itu pun hilang. Namun anehnya, pas sosoknya hilang, dia ngelihat ada sekelebat asap hitam keunguan di kamarnya. Dan dia takut banget. Tapi saat itu dia udah punya kemampuan untuk membuka matanya full gitu dan dia bisa bergerak. Dia langsung lari keluar kamarnya dan ngetok pintu kamar sebelahnya. Dia ketok, tolong gue, di kamar gue ada sesuatu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Mengapa aku seperti ini? Mengapa aku merasa ada yang menyekik leherku? Kenapa kakiku tidak bisa bergerak? Seakan ada yang merangkulku. Dan mengapa di pundakku terasa tajam? Harusnya di bawah aja. Kenapa? Kenapa? Nyuci tangan sendiri. Oh my god, ngeri bentuk cocok. Kok berasap? Udah mama cerit banget. Akhirnya temennya ngecek, apa nggak ada apa-apa? Nggak, tadi ada ini ya. Terus temennya ya kayak udah tenang, lo capek kali apa gitu kan. Akhirnya udah dia mutusin ke bawah untuk cerita sama pemilik kosannya bahwa dia ngalamin kejadian kayak gini. Pas dia turun ke bawah, di samping tembok gitu tuh ada kaca. Dan dia lihat di kaca ini bahwa lehernya merah. Seakan-akan berarti tadi memang bukan mimpi. Memang beneran ada yang nyekek dia dari belakang. Di situ pun dia akhirnya panik. Akhirnya, gara-gara kejadian kamar dia mutusin untuk tidur di kamar temennya yang di bawah tadi nih, yang di bawahnya dia langsung ini. Pokoknya dia udah panik banget. Gue takut tidur sendirian katanya. Tolong temenin gue. Ya udah, akhirnya dia tidur di situ. Namun anehnya, ada satu malam di mana mereka berdua, Rani dan temennya, mendengar ada suara berisik dari kamar di atasnya, yaitu kamar Rani. Ada suara keran yang mengalir tiba-tiba, dan juga ada suara langkah kaki. Nah, Rani ini punya sandal kayu, dimana kalau dia pakai sandal kayu ini di kamarnya, temennya yang di bawah ini ngedengar suaranya. Dan suara kayu ini, suara sendalnya terdengar tak tok tak tok tak tok. Mereka berdua awalnya takut, tapi mencoba untuk positive thinking. Mungkin aja, by the way nih kosannya 3 lantai, jadi ada kamar atasnya gitu lagi ya. Mereka positive thinking bahwa mungkin karena kamarnya Rani nggak ditempatin, kamar di atasnya Rani yang bikin suara ini ada. Jadi berisiknya dari sana. Akhirnya ya udah, Rani dan temannya nge-line si temannya ini yang udah ketiga. Kalau nggak salah itu juniornya Rani deh, ingat gue. Dia ngechat, lo yang di kamar ini kan, lo yang berisik ini kan, bla 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 itulah. Tapi pas malam itu dia nggak balas. Paginya, Rani dapat balasan dari temannya. Sorry, itu bukan gue. Gue udah balik. Kamar gue kosong di atas. Makin panik dong tuh anak berdua. Karena siapa nih, suara dari mana? Aduh, pusing banget gua ujian hidup. Masa sih? Ini di materi kita. Enak banget. Yoi. Suara apa itu? Itu bukan kamar kamu. Bukan. Lantai 3 kali. Lantai 3. Coba gue chat. Kok cetak-cetok? Akhirnya,
Setelah melalui berbagai macam ujian dan UTS di kampusnya, akhirnya Rani mutusin untuk balik ke Jakarta, pulang ke rumah. Kebetulan rumahnya di daerah Depok lah. Sampai di rumah, dia pengen banget tidur di kamar nyokapnya karena ya mungkin kangen dan takut mungkin karena pengalaman mengerikan di Semarang ini, di kosannya. Karena dia ngerasa udah aman nih, udah di keluarga gue, udah di rumah gue, aman dong harusnya, udah jauh dari kosan, udah jauh dari kota itulah gitu. Pas dia tidur, dia merasakan hal yang sama, bahwa tubuhnya nggak bisa gerak, matanya nggak bisa melek, pokoknya kaku semuanya. Dan di situ dia panik lagi karena dia ingat kata dia lagi tidur begini apa begini gitu, dan itu benar-benar yang kaku, nggak bisa gerak. Tapi setelah malam itu, dia memutuskan untuk gue nggak boleh takut, gue harus berani. Ini rumah gue, ini kota gue, ini pokoknya tempat tinggal gue, keluarga gue di sini semua. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur di kamarnya dia sendiri lagi. Oke, gue harus berani tidur sendiri. Nah, ini ada yang aneh. Pas dia tidur malam hari, dia tahu banget. Rani ini bilang, ini gue yakin ini mimpi. Sekali lagi, ini mimpi. Bahwa ada sesosok makhluk yang menarik dia dari kasur beserta selimut atau bed covernya dia lah. Jadi ditarik gitu. Nah, kasurnya Rani itu di bawah. Jadi bukan yang pakai dipan gitu ya. Dia langsung di bawah, dia ditarik. Di mimpinya dia ya, dia ditarik ke bawah sama selimut atau bed covernya, dan dia ditarik ke tembok, kayak di gimana sih, di dorong ke tembok gitu. Nah, waktu di atas, dia bisa ngelihat bahwa ada dia di bawah lagi tersungkur tiduran di lantai beserta ya itunya, selimutnya segala macam. Sekali lagi, dia yakin banget ini mimpi. Dan tiba-tiba dia terbangun. Anehnya, dia tidur di lantai beserta selimutnya. Gila gak sih? Mungkin ini salah satu pengalaman terserem yang pernah ada di Kisah Pantar Tidur. Karena nggak di satu tempat, tapi berbagai tempat dia diganggu dan diteror oleh apapun yang dibentuknya. Tapi gue sempat berpikir, dan dia juga mungkin berpikir hal yang sama. Apa jangan-jangan semua kejadian yang dialamin ada hubungannya dengan tanjakan Gombel? Karena kalau kita telusurin ke belakang, semuanya berawal dari tanjakan Gombel, di mana dia seakan menantang makhluk yang ada di sana. Sekali lagi gue ingetin, kalau lo berliburan kemana, atau lo pergi kemana, atau lo tahu tuh daerah memang angker, gak usah macem-macem, gak usah aneh-aneh. Cukup orang-orang yang pernah gue ceritain di sini aja yang ngalamin. Jangan sampai lo kena baginya juga. Buat kalian semua yang belum subscribe channel Kisah Pengantar Tidur, subscribe sekarang. Karena pastinya besok-besok kita akan ngeluarin yang pastinya lebih seru dari ini. Dan jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian buat yang suka nantangin setan. Jangan sampai mereka kena batunya juga yang kayak tadi gue bilang. Alright, thanks for watching. Selamat tidur.